Saat itu ahli-ahli bahasa itu memang lebih banyak dari ahli bahasa orang Islam, bukan ahli bahasa orang Kristen, seperti Payus Badudu dan sebagainya. Jadi kata Allah diterjemahkan dari bahasa Belanda atau bahasa yang lain ke dalam bahasa Indonesia, itu menggunakan Melayu, bahasa Melayu. Pada waktu itu bahasa Melayu, ya, bahasa Indonesia nanti baru disahkan lagi tahun 74. Itu menggunakan kata Allah karena para ahli bahasanya itu adalah penterjemah orang Islam, ya. Jadi sudah memang diterjemahkan dengan kata Allah. Kenapa saya bilang kenapa tidak pakai kata Elohim aja, kata El atau Eloi, ya kan, karena itu akar kata dari sana gitu, Bang Suma dan Bang Adrian. Jadi hari ini kalau memang ada muncul perdebatan yang panjang sampai harus diadili di Malaysia, dan Bapak Profesor ini yang menjadi saksi ahli di sana, dan Malaysia akhirnya juga menang untuk bisa menggunakan kata itu. Orang Kristen di sana boleh menggunakan kata itu. Keputusan pengadilan di Malaysia membolehkan bahwa orang Malaysia boleh menggunakan kata itu. Nah, memang bahasa Indonesia tidak ada kata lain selain dengan menggunakan kata itu. Kalau mungkin kalau diterjemahkan dalam agama-agama dalam bahasa-bahasa suku mungkin lain, ya, diterjemahkan misalnya di Batak dengan Debata, atau dengan bahasa di Bali diterjemahkan dengan Sang Widiwasa dan macam-macam. Ya itu masalah penterjemahan lagi, Bang Suma dan Pak Adrian, ya, Bang Adrian. Jadi memang enggak salah kalau orang Muslim tetap harus mempertahankan itu, ya. Karena itu kan sesembahannya orang Muslim, ya. Jadi ya, terima kasih untuk boleh mencerahkan kami juga supaya kami lebih berhati-hati menggunakan kata-kata menilai atau membahasakan itu terhadap kita punya ada etika terhadap orang Islam dan pemahaman kita sebagai orang Kristen. Terima kasih, Bang Suma. Oke, baik. Mohon izin, ya, teman-teman sekalian. Saya kira duduk perkara ini udah jelas, ya, tentang nama Allah. Saudara kita dari Kristen juga udah sadar itu, udah mengetahui. Nah, sekarang yang ingin saya sikapi nih sebagai bahan edukasi kita pada siang hari ini, pagi hari ini, terkait dengan pengakuan saudara kita Dominus yang mengatakan bahwa akar Kristen itu dari Yahudi. Kalau kita berbicara mengenai konsep, maka akar Kristen itu dari Turki, bukan dari Yerusalem, bukan dari Palestina, tetapi dari Turki, Antioquia. Itu secara konsep. Tapi kalau berbicara berdasarkan bahan, maka memang betul bahannya berakar dari Yudaism. Tapi konsepnya itu tidak berasal dari Yudaism. Tolak ukurnya apa? Yudaism tidak mengenal Tuhan punya anak, beranak, turun ke bumi, mati, dibunuh manusia, Tuhan 3 pribadi, ibadah minggu, menghalalkan semua makanan yang binatang yang diharamkan, tidak bersunat, dan kemudian merasulkan Paulus dan teman-temannya, dan yang terakhir mengkitabkan yang Kristen sebut perjanjian baru. Itu konsepnya tidak berasal dari tanah Palestina, tidak berasal dari Yerusalem tempat Yesus lahir. Itu dulu perlu dicatat. Jadi secara konsep Kristen itu tidak berakar dari Yudaism, dari Yahudi, tidak berakar dari para nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Itu tak berakar dari sana. Tapi tidak berkonsep dari sana. Tapi kalau akarnya, ya, akarnya diambil materi-materinya, sumbernya itu sebagian dari ambil dari Yudaism. Contoh, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama atau di dalam konsep Yudaism menyebutnya kitab Tanak
Ada 3 kitab besar di situ. Pertama adalah Torah, Ketubim, Nevi'im. Nah, ini adalah 3 kitabnya orang Yahudi. Kitab ini diwahyukan kemudian oleh Elohim dalam konsep pandangan orang Yahudi. Itu bukan untuk bangsa lain di luar mereka. Bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen. Tetapi kemudian kitab Tanakh ini yang satu bagian, yaitu kitab Torah yang 5 bagian, itu diambil pada abad ketiga sebelum Masehi oleh rabi-rabi, diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, diperuntukkan pun bukan untuk orang di luar Yahudi, tetapi diperuntukkan untuk Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Lalu kemudian berjalannya waktu, Septuaginta dijadikan sebagai kitab oleh orang-orang Katolik. Pada abad keempat resmi kemudian terjemahan Septuaginta ini itu diambil, direvisi, diedit, dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi secara leluhur dan dicocok-cocokkan dengan Bible Perjanjian Baru. Satu klop dia. Jadi Septuaginta yang dipakai oleh orang Kristen hari ini menjadi bahasa Indonesia itu bukan lagi terjemahan dari kitab Tanakh. Makanya orang Yahudi, kalau orang Kristen mau mencari benang merahnya, ambil sekarang perjanjian lama Anda, kemudian ambil kitabnya orang Yahudi, kitab orang Yahudi ini Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2025 ini, pasti bertentangan besar. Karena dasar pijakan perjanjian lamanya Indonesia itu bukan dari kitab Tanakh, tapi dari kitab Septuaginta ke bahasa Yunani, Septuaginta, bahasa Greek, kemudian bahasa Belanda, itu singkatnya, lalu Belanda ke Indonesia. Bukan dari kitabnya Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak pernah mengakui perjanjian lama itu adalah kitab Taurat atau kitab Tanakh. Kristen dibiarkan melenggang sendiri dengan polanya, dengan caranya, dengan prinsipnya, dengan keyakinannya. Yahudi dengan Yahudi. Seibarat kata, saya kasih contoh. Umat Islam dengan Al-Quran ada terjemahannya. Kemudian di luar Islam ada orang mengambil terjemahan Al-Quran, mengedit, merevisi, lalu menjadikan terjemahan Al-Quran yang mereka ambil itu menjadi sebuah kitab. Sebuah kitab dengan konsep Tuhan yang berbeda, agama yang berbeda, prosesi ibadah yang berbeda, hari ibadah yang berbeda, konsep ritual yang berbeda. Itulah yang dia mengambil terjemahan Al-Quran dan membuat sekte baru. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi beradab di dunia, di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Ini yang perlu saudara sahabat-sahabat Kristen yang masih mau tercerahkan dengan keadaan fakta real secara histori supaya mengetahui hal ini. Kemudian sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai konsep bahwa Kristen itu berakar dari Yahudi, mungkin maksudnya adalah pendiri-pendiri agama Kristen atau tokoh-tokoh mula, bapak-bapak gereja awal mula, itu menceritakan orang per orang dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Bani Israel, kitabnya Bani Israel dengan Tuhannya, sehingga dikatakan berakar. Tapi secara konsep akidah itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan orang Yahudi. Tak ada sama sekali hubungannya. Nah, sedangkan jangankan kemudian agama Kristen, Yesus aja ditolak. Justru dari penolakan orang Yahudi terhadap Yesus inilah melahirkan agama Kristen. Nah, jadi saudara, ini saya bercerita sesuai dengan keadaan yang ya memang demikian adanya. Sampai hari ini orang Kristen, orang Yahudi tidak bisa dikatakan satu akidah, tidak bisa dikatakan sebagai satu ikatan dalam kepercayaan, tidak bisa dikatakan satu kitab, tidak bisa dikatakan satu Tuhan. Semuanya berbeda. Jangankan orang Yahudi masa sekarang, antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Kristen hari ini itu bertentangan 180 derajat. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Oke, saya yang tanggapi Bang ya. Silakan. Ya, tadi saya belum menanggapi untuk
narasi abang yang pertama. Berarti ini Bang Zuma, tadi abang sudah mengatakan ya, sepakat ya bahwa kata Allah sudah lebih dahulu ada sebelum Islam ada. Sepakat Bang ya untuk itu ya? Ya, betul. Oke, ya. Dan kata Allah ini sudah dipakai, sudah digunakan oleh Arab pagan sebelum Kristen ada dan sebelum Arab ada. Ya toh? Ya. Itu kita sepakat. Karena tadi ada yang menentang saya bahwa kata Allah itu memang adalah beberapa orang sudah lumayan juga dari saudara Muslim juga yang mengatakan bahwa kata Allah itu Al-Quran muncul, maka disitulah dimulai diperkenalkan oleh nabinya orang abang kata Allah. Dan supaya ini menjadi pengetahuan juga buat yang lain juga bahwa kata Allah itu sudah lebih dahulu ada sebelum kekristenan, bahkan sebelum Islam juga itu sudah ada, dan itu menunjuk kepada sesembahan kepada orang-orang pagan di masa itu. Terus tadi Bang katakan bahwa mereka sudah tahu bahwa itu memang adalah nama-nama Allah. Dari mana mereka tahu nama Allah, sementara mereka saja orang-orang pagan di masa itu mereka masih menyembah berhala kan, menyembah bulan, bintang dan lainnya. Itu yang saya pahami ya. Kemudian untuk narasi yang kedua, tadi Abang mengatakan bahwa Yahudi tidak pernah mengenal Yesus itu siapa, dan mereka juga tidak menerima bahwa Tuhan itu beranak, sehingga tadi Abang mengatakan bahwa sebenarnya iman kekristenan itu tidak berakar dari Yahudi. Jadi kesannya seolah-olah kita kayak apa ya, kayak mencomot-comot saja, mencomot-comot kitab Yahudi. Oke, jadi yang harus Abang pahami bahwa Yesus sendiri itu orang Yahudi. Para murid Paulus yang menyebarkan Injil, mereka ini orang Yahudi. Jadi kalau Abang katakan tidak berakar dari Yahudi, itu jelas Anda sangat-sangat keliru. Karena yang menyebarkan Injil ini sampai keluar dari tanah Israel pun, itu adalah orang-orang Yahudi juga. Yesus dan para murid ini kan orang-orang Yahudi, termasuk juga tokoh yang ternama Paulus, dia juga orang Yahudi. Jadi jangan dikatakan tidak berakar. Jadi seperti Paulus, dia ini tadinya orang Farisi yang sangat taat, dan dia paham benar iman keyahudian itu. Ya karena itu dia awal mulanya itu berusaha untuk membunuh para murid karena dianggap mereka ini penyesat. Yesus itu juga adalah tokoh agama yang disesatkan oleh Yesus kan, tetapi pada akhirnya singkat kata kemudian dia bertobat dan dia malah menjadi penginjil juga. Jadi itu sangat keliru. Jelas bahwa kekristenan itu datang dari tengah-tengah Yahudi. Hanya saja banyak orang Yahudi yang tidak menerima keimanan itu, ketuhanan daripada Yesus sampai saat ini. Dan itu memang sudah dikatakan, Yesus juga sudah membuat perumpamaan akan hal itu. Seperti ada perumpamaan pesta perkawinan. Jadi diundang, jadi orang-orang yang pertama yang diundang ini mereka nggak datang, tetapi pada akhirnya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya hubungan dengan raja ini, mereka yang datang ke pesta perjamuan ini, dan mereka ikut di dalam pesta itu. Ya, itu mengartikan bahwa memang harusnya keselamatan itu kan datang dari Yahudi, harusnya mereka bisa menerima keselamatan, tapi karena mereka menolak, pada akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, dan itulah yang terjadi sekarang di seluruh dunia. Datang dari tengah-tengah Yahudi, malah orang-orang Yahudi itu tidak menerima undangan keselamatan itu, tetapi bangsa-bangsa lain. Makanya mayoritas kekristenan itu ada di bangsa-bangsa lain, bukan di bangsa Yahudi. Jumlah mereka sangat minim, tetapi keimanan Kristen itu lahir dari tengah-tengah bangsa Israel atau orang Yahudi. Ya, dia sendiri ya adalah firman yang hidup itu Yesus beserta dengan para murid. Dan mereka ini juga adalah orang-orang Yahudi juga yang sebelum Yesus datang, orang-orang tuanya sudah menggunakan kitab perjanjian lama. Mereka sudah menggunakan Taurat, mereka sudah menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jelas itu akarnya jelas dari keyahudian. Seperti itu. Dan justru saya ingin Bang Zuma ingin apa? Saya ingin menjawab, sedangkan keimanan Abang sendiri, Islam sendiri, kalau Abang tadi sudah coba bernama narasikan, menyimpulkan sendiri bahwa kekristenan itu bukan berakar dari Yahudi. Sekarang saya mau tanya Abang sendiri, ketika keimanan Abang mempercayai nabi-nabi datang dari Yahudi, sementara
Muhammad sendiri adalah orang Arab, sebenarnya ini akar daripada keimanan Islam ini datang dari mana? Apakah murni dari Arab atau murni dari Israel atau dari orang Yahudi? Silakan Bang. Iya, baik. Ini seibarat kata saya sebagai orang Indonesia, dan saya percaya ada presiden yang bertugas memimpin Amerika, memimpin Cina. Saya percaya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin negara pada tempatnya. Itu iman saya, itu kepercayaan saya. Sama seperti ketika saya Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Tuh, kami beriman, kami percaya, tetapi tidak menjadikan diri kami kemudian mengatakan saya adalah Yahudi, ya apa rohani, saya adalah Israel rohani. Enggak, karena saya nggak bisa nyamar seperti domba. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Mereka yang digelari domba hanya yang punya keturunan darah Yakub saja. Kami nggak mau menyamar domba, kami nggak mau. Kami nggak mau nyamar Yahudi atau Bani Israel atau Bani Yakub. Kami mendudukkan yang hak itu hak, batil-batil. Nah, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda berakar, saya katakan betul, tapi konsepnya tidak berakal dan tidak berasal dari Yahudi. Betul. Yahudi itu punya konsep tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam punya konsep. Kul huwallahu ahad. Kami punya konsep. Sedangkan kalian punya konsep. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di langit, Bapa, Firman, dan Roh. Berbeda kita. Makanya saya katakan, mungkin kalian itu mengatakan berakar dari akar konsepnya, akarnya Kristen itu dari Yahudi, mungkin. Tetapi konsepnya bukan dari Yahudi. Saya katakan tadi di Antioquia, Turki, pertama kali konsep kekristenan itu dibangun. Ada orang Yahudi menyembah 3 pribadi Tuhan, karena Tuhan itu cuma memiliki satu hakikat, tidak berbilang, tidak terbagi, dan seterusnya. Sama seperti kami umat Islam. Makanya di Islam itu diajarkan amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi kami tidak beriman kepada hal yang di luar daripada konsep itu. Kami hanya beriman, tapi prosesi cara ibadah kami tidak sama seperti mereka. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama mereka sembah. Amin. Berbeda dengan saudara Kristen. Kristen itu konsepnya berbeda, namun akarnya bolehlah kita katakan dari Yudaism. Kenapa dari Yudaism? Karena mengambil terjemahan kitab Tanakh, kemudian menceritakan tentang Nabi Musa, menceritakan tentang Nabi Daud, Salomo, bisa kita jadikan sebagai akar. Tapi ingat, Bung, celakanya itu di mana? Ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel, hati-hatilah kepada serigala nyamar domba. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Ini yang harus Anda waspadai. Ternyata ada Yesus palsu yang berakar dari ajaran Yudaism yang mengajarkan kemudian manusia untuk mempertuhankan dirinya. Di mana itu? Ketika dia keluar dari kubur, dia membisikkan orang-orang pilihan dengan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan lagi Yudaism, tapi itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang menginginkan dirinya disembah sama seperti Tuhan yang ada di langit. Demikian. Silakan mungkin dari Akhi Billy, ada yang ingin disampaikan dalam hal ini sebelum
dialihkan ke saudara Kristen. Silakan Ahi. Beliau ini adalah dari Yudaism ya, teman-teman. Iya, halo, salam. Kebetulan saya lagi di sekolahan, jadi nggak apa-apa lah, sembari nunggu. Jadi tokoh di balik kekristenan ini bukan Yesus, tapi Paulus sebenarnya. Tapi Paulus yang menyatakan dirinya adalah murid Rabban Gamaliel disangka oleh sejarah bahwa Rabi Gamaliel tahun 80 setelah gurunya Rabi Yohanan bin Zakkai mangkat meninggal, dia gantinya. Ngapain dia? Dia mengabarkan oral Torah dalam bentuk Mishnah kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, di waktu yang sama Paulus juga sama mengajarkan ajaran yang baru di sinagog orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mendengar itu mereka berpikir, dari mana nih ajaran? Tidak ada di dalam Taurat. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal demikian. Maka Paulus dan kroni-kroninya, ya, para misionaris itu dikeluarkan dari keanggotaan Yahudi. Memang kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi. Memang. Kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka percaya bahwa Yeshua itu Mesias. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu orang Yahudi memerlukan seorang figur pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma, tapi nyatanya gagal. Tidak bisa dibebaskan, malah terbuang sampai dengan sekarang. Terus dibuatkan sebuah berkat kutuk yang dibacakan oleh orang Yahudi sehari 3 kali. Selamal sinim alte tipa fekol hamin kergayo fedu. Artinya apa? Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka direndah serendah-rendahnya. Itu diberikan oleh seorang rabi yang besar pada zaman itu tahun 80, Rabi Yohanan bin Zakkai. Jadi memang Kristen itu lahir dari sebuah kemurtatan ya dari sekte Yahudi pada waktu itu. Memang demikian. Pada waktu itu mereka merindukan sosok sekali lagi pahlawan Mesias, tapi nyatanya gagal Mesias itu. Demikianlah teman-teman, lanjut. Iya, saya tanggapi dulu pertama Juta Jiper ya. Ya, jadi kalau tadi Abang mengatakan bahwa Kekristenan lahir itu datang dari Paulus, artinya Anda mengatakan bahwa penyesatan itu datang dari Paulus. Oke, menurut saya kita diskusi itu memang kita harus bisa menerima ya setiap pernyataan orang dan kita coba gali kebenarannya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu lahir dari Paulus sebagai biang keroknya yang menyesatkan, yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, Bang Juta Jiper, ini Thomas yang merupakan murid pengikut Yesus, ketika Yesus menampakkan diri, itu ada di Yohanes 20:28. Thomas dia nggak percaya ketika awal mula Yesus menampakkan diri para murid, dia tidak ada. Kemudian para murid teman-temannya mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan dia sudah hidup. Tapi Thomas tidak percaya dan pada akhirnya satu waktu Yesus menampakkan diri kepadanya. Barulah Thomas percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas mengatakan itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, fokus kepada Kristen. Kapan sih kata Kristen muncul dalam kitab kalian? Apakah zaman Yesus? Tidak. Apakah Matius, Markus, Lukas? Tidak. Kitab Kristen, kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul. Di mana tuh? Di Antioquia. Ya, kalau nggak salah. Ya, jadi zaman itu tidak ada Kristen. Yesus seorang Yahudi, beragama Yahudi, disunat pada hari ke-8, pergi ke sinagog, bukan ke gereja. Semua hal-hal dari kehidupan Yesus dari kecil sampai besar, menurut narasi PB itu ya seorang beragama Yahudi dan bukan Kristen. Makanya kenapa saya bilang Paulus yang bawa Kristen, karena secara tekstual bisa kita buktikan kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul di jemaat Antioquia pertama kali disebut Kristen. Artinya siapa? Artinya apa? Paulus lah yang membawa atau mengajarkan agama Kristen, bukan Yesus. Lanjut. Itu sahih. Oke. Terkait yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus, itu nggak ada masalah. Karena di dalam kekristenan itu bukan berbicara bagaimana supaya kita menyebarkan agama Kristen, bukan. Tetapi permintaan dari kalian menyebarkan agama Kristen kok di jalan kalian di Monas kalian mengabarkan Yesus. Orang udah punya agama kalian kasih beras, sembako, minyak goreng, nggak boleh. Itu sudah beda di tema kita, Bang. Kalau terkait dengan sembako itu sudah beda. Nanti dulu satu-satu kita bahas, Bang. Itu diskusi yang baik. Jadi kalau Anda berbicara bahwa
Paulus yang menyebarkan ajaran Kristen. Ingat ya, iman kekristenan, amanat daripada Yesus itu adalah untuk menyampaikan Injil sampai ke seluruh dunia. Hanya saja orang-orang di Antioquia memberikan nama komunitas ini loh, orang-orang yang membawa pengajaran daripada Yesus, itu disebutlah mereka ini sebagai Kristen. Kamu mau mengatakan kami Kristen kah, atau mau mengatakan domba Yesus atau apa-apa, itu nggak ada masalah buat kami. Karena esensi dari keimanan kami itu adalah percaya bahwa Allah, firman-Nya itu sudah datang dalam rupa manusia, sudah menebus dosa-dosa manusia. Berimanlah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan. Itu keimanan kami, bukan masalah penyebutan nama Kristen atau enggak. Kemudian tadi saya mau menanggapi Bang Zuma terkait narasi abang tadi. Saya hanya mau menambahkan begini, Bang. Tadi saya belum mendapatkan jawaban. Begini dulu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa akar keimanan daripada pengikut daripada Yesus ini tuh jelas datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi sekalipun. Iya, tapi kalian yang murtad. Kalian murtad. Kenapa kalian percaya Yesus sebagai Tuhan? Nggak boleh. Begini, Bang. Abang nggak boleh mengklaim kita ini murtad atau diskusi keimanan nggak bisa seperti itu, Bang. Abang nggak boleh mengatakan murtad, itu nggak bisa seperti itu. Sekarang Tuhanmu ya Yesus itu inkarnasi dari siapa? Inkarnasi dari Allah Israel atau bukan? Ini diskusi. Jangan dulu. Kalau kamu bilang Yesus adalah inkarnasi dari Allah Israel, kamu blunder. Karena Allah Israel tidak pernah menjadi manusia. Tuhan bukan manusia. Nah, kalau kamu menganggap Allah Israel adalah inkarnasi daripada Yesus, kalian semua Kristen sedunia salah. Karena Allah Israel itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah manusia. Lois El Mekazev, Tuhan itu bukan manusia. Kamu kan bernarasi seperti itu kan karena kamu kan bagian daripada golongan-golongan orang Yahudi yang tidak menerima ketuhanan Yesus. Itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Iya, Tuhan Yesus ketuhanannya gimana diangkat? Gimana, kapan dia menjadi Tuhan? Inkarnasi dari Tuhan yang mana? Inkarnasi, saya ulangi. Yesus itu inkarnasi. Sabar, saya tanya. Yesus itu inkarnasi dari Tuhan yang mana? Ya kalau dalam keimanan kami ya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, firman-Nya nggak masuk. Ini nggak masuk akal. Karena di dalam Taurat dikatakan Lois El Mekazev, Tuhan itu bukan manusia. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk dengan Allah Israel. Nggak masuk. Memang benar. Itu sebabnya saya berani mengatakan demikian, karena Tuhan yang kalian sembah itu tidak sama dengan Tuhan Israel. Ya memang benar, Tuhan itu bukan manusia. Siapa yang bilang Tuhan itu manusia? Tetapi dengan kedatangan Yesus firman dan dia adalah Tuhan. Kamu karena nggak paham konsep daripada bagaimana iman kekristenan mengakui bahwa firman daripada Allah itu sudah datang menjadi manusia. Kamu nggak paham konsep itu. Tapi bukankah iman keyahudian juga mengakui bahwa Mesias suatu saat akan datang? Benar tidak? Hanya saja yang menjadi permasalahannya dengan jangan ke Mesias, kamu pasti blunder ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bisa kasih tahu kepada saya akan bawa semua orang Israel menyembah Yesus saat ini juga. Tunjukkan di dalam kitab. Sabar, kamu ngomong Mesias. Kamu ngomong Mesias. Tunjukkan di dalam tanah, tunjukkan dalam perjanjian lama bahwa ada nama Yesus. Tunjukkan di dalam tanah bahwa nanti akan ada raja yang namanya Yesus. Tunjukkan. Sekarang saya juga nyembah Yesus nih. Kalau ada Yeshua akan datang menjadi raja, tunjukkan. Nanti saya akan kasih tahu kepada kamu identitas nama sang Mesias dengan jelas, tidak pakai perumpamaan. Ada namanya. Nggak usah kamu menawar-nawari. Kalau saya bisa nunjukkan kamu akan menjadi Kristen. Lagian juga kalau kamu nggak dipilih, kau akan tetap bersesat. Jadi nggak usah lah kamu tunjukkan kepada saya bahwa Mesias itu Yesus menurut kitab perjanjian lama. Jangan kayak gitu, Kan kamu mengklaim Mesias. Yang tahu Mesias orang Yahudi. Kenapa dari kitab Kejadian? Tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda sampai Siloh itu datang. Ya, oke. Sekarang tunjukin di dalam tanah atau perjanjian lama nama raja yang akan datang atau Mesias itu namanya Yeshua atau Yesus. Silakan. Nanti saya akan kasih tahu nama Mesias yang sebenarnya tertulis dalam nubuatan dan namanya. Silakan. Sampai sebelum penggenapan daripada nubuatan, memang tidak ada tertulis dalam kitab Taurat nama Yesus itu tadi. Oke, sekarang saya kasih Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, berarti tidak ada nama Yesus yang lain ya. lagi. Berarti Yesus tidak ada nama itu, dengar, Yesus itu setelah akan mau kelahiran baru malaikat. Iya, artinya Yesus tidak ada di dalam Yesus.
Iya. Kamu harus akui bahwa Yesus tidak ada dinubuatkan, namanya tertulis di dalam kitab perjanjian lama, betul? Bukan Yesus tidak ada dibuatkan. Nama kata Yesusnya tidak ada dituliskan ya karena memang Oke, itu kan terima kasih atas Allah pengakuannya kapan dia bahwa mau tidak menyampaikan Yesus namanya. tertulis di dalam perjanjian lama namanya. Sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu Kamu sang Mesias, bertanya sang yang Raja tidak akan ada datang. tertulis kan? Gini bang, pertanyaanmu nggak ada faedahnya hanya karena kamu bertanya yang Oh, tidak ada tertulis. Kenapa? Gini, kenapa saya bilang ada faedahnya? Saya akan kasih tahu kepada Tidak ada kamu langsung faedahnya yang dong. Kamu bertanya yang tidak ada akan tertulis. membuka matamu memahami kitab suci kami tentang nama sang Mesias, Raja yang akan datang, ditulis namanya. Fe Abdul Tasemelokem, Fe David Malkam Asyar Hakim Lahem. Pada akhir zaman artinya? nanti mereka Artinya akan apa? berguna kepada Yahweh Tuhan mereka dan pada Daud Raja mereka, Asyar Hakim Lahem yang akan aku Namanya bangkitkan bagi siapa mereka. tadi bang? Buka Yeremia Iya, namanya 30 ayat siapa? 9. Mesias yang akan datang namanya siapa? Buka Yeremia 30 ayat 9. Anda baca sekarang, coba. Oke, saya baca Oke, ya. kita diskusi ya. Nih, ini nama Jadi sang kan memang Mesias, diskusi, Raja Bang. yang akan datang. Iya, kamu saja jangan kepanasan. Dari tadi kita kan memang diskusi. Oh, kepanasan, nggak kepanasan. Coba. Ya, terus kenapa abang berkata kita ini diskusi? Memang dari awal kita diskusi. Kenapa? Ya, memang diskusi supaya kamu fokus. Kan memang Ya, dari tadi buka. diskusi. Ya, sabar, udah. Ini Kan, narasi abang, kita diskusi. panas kan? Berarti kita tarik Udah baca lagi, aja dulu. kan? Kira-kira Yeremia begitu. 30 ayat 9. Identitas sang Raja yang akan datang. Silakan. Apakah Yesus? Jangan bicara. Ya, ini nama ya yang abang bilang ya. Abang kan nggak terima. Iya, abang baca. abang Namanya ingin siapa sang beriman. Raja yang akan datang? Benar, abang kan ingin beriman. Harusnya ada kata Yesus tertulis pada nubuatan kan kira-kira seperti itu. Oke, sekarang makanya saya tanya. Kalian juga kan Ya. sedang menantikan Mesias. Siapa namanya? Ya, baca itu dulu. berapa kali? Yeremia 30 ayat 9. Baca. Oke, Yeremia 30 ayat Yang keras. 9. Oke, saya baca ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Mana namanya? Dor, namanya Daud. Sang Raja akan datang yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bukan Yesus, tapi Daud. Oh, nama nalar sang itu kemana? Saya baca sekali lagi ya. Silakan, sudah, saya sudah kelar. Anda perbaiki dulu telingamu, sudah finish dengar. bahwa Saya baca, Mesias dengar. Raja Mereka itu bukan akan Yesus, mengabdi tapi kepada Daud. Tuhan. Saya sudah finish. Saya baca lagi ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, ya, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi. Di mana di situ ada tertulis Mesias akan datang yang bernama siapa namanya? Tidak ada tertulis. Kamu ngawur kamu. Oke. Mesias itu raja bukan? Jambret. Mesias itu raja bukan? Jambret. Konteks raja bagaimana dulu sekarang? Iya. Ya, jawab dulu. Mesias raja Raja bukan? itu kan penggunaan kata kan yang ada di dunia. Iya, ya. jawab Sekarang dulu. raja yang mana? Raja surga atau raja di dunia? Kalau kita mengenal kata raja itu adalah raja yang ada di dunia nih. Ada kerajaannya, ada pasukannya, Iya, ada Yesus pengurusnya, pernah jadi raja nggak di ada dunia ini? dayang-dayangnya. Raja mana Iya. yang Anda paham? Iya, Yang Anda Yesus pernah maksud? jadi raja nggak di dunia ini? Bagaimana? Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Penyebutan kata raja bagi Yesus itu bukan Fokus seperti dong, raja yang ditanya ada Yesus pernah pengawalnya. jadi raja nggak di dunia ini? Raja yang Yesus ada pernah jadi raja nggak di dunia ini? Yang ada dayang-dayangnya. Ah, bukan susah seperti udah, itu, cuma lanjut Raja dah. Yesus. Seperti Udah itu. kena ayat bingung dia. Lanjut cuma. Raja yang dimaksud di dalam Alkitab yang diserahkan kepada Yesus itu adalah sebagai penguasa langit dan bumi, pencipta bumi dan surga. Seperti itu yang dimaksud raja sebagai penguasa. Kamu banyak belajar lagi lah. Apa? Siapa namamu? Bang Maaf, Tri Juta Tim, Jiter. Maaf, Tim ya. Ya, jadi saya kembalikan kepada tema ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda itu berakar dari Yahudi, akarnya, saya kan udah mengatakan tadi, akarnya ya bisa, tapi konsepnya bukan dari Yahudi. Konsep agamanya, akarnya iya. Saya kasih data ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya kemudian, lalu Nabi Yakub meramalkan, menubuatkan tentang keturunan dari semua anaknya. Tibalah di data 27 setelah Nabi Yakub menubuatkan anaknya Benyamin. Apa kata Nabi Yakub? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam
pada waktu pagi ia memakan mangsanya, membunuh mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Ini nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi keturunannya nanti Benyamin itu berlaku seperti serigala. Kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Ini akarnya ya. Jadi Yakub menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Aku dari suku Benyamin. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Tolong dicatat itu. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, memakan mangsa, lalu membagi-bagikan mangsanya keluar dari Yerusalem, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 Anda dengarkan baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Elohim maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa. Dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus itu menyangkali bapa. Bapak yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disangkalnya. Bapak yang mengajarkan dia bukan manusia, bukan anak manusia, disangkal. Dia mengajarkan bapak nuzul menjadi manusia. Disangkalnya bapak itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Anda berasal dari akar Yudaism, silakan aja. Karena memang harus ada yang duduk sebagai penggenapan atas keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Anda lihat di dalam Matius 7. Apa kata Yesus di sana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa tadi yang serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku dari keturunan serigala? Paulus. Artinya kalau kita mau mentafsirkan bebas, Matius 7 nomor 15 adalah waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah keturunan Benyamin, yaitu serigala yang buas. Ini kalau kita mentafsirkan bebas. Tetapi sebebas-bebasnya saya mentafsirkan, itu dibenarkan pada poin perikop Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kamu lihat. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. 4 buah dari nabi palsu yang adalah serigala ini, keempat-empatnya ada pada pengikut Paulus. Saya katakan saya tafsir bebas yang tadi, tetapi tafsir bebas saya itu ternyata kena pada endingnya. Apa itu? Nabi palsu yang adalah serigala itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan pengikut itu semua yang tersimpul di dalam Kristen. Kira-kira Anda mau kemana ini? Karena di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26,
di situ jelas-jelas Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Anda baca, Anda dalami Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Demikian. Ada itu. Ada akhi. Ada akhi. Ada akhi, ada. Waduh, kok bisa bertobat dia ya? Bagus juga, Ya. lanjut coba-coba. Bahkan Paulus di situ akhi diajarkan ya. apa? Diperintahkan untuk korban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, gantian ya. Ya, silakan. Oke. Saya hanya catat ini yang tadi yang pertama ini Filipi. Jadi Filipi 3 ayat 5 tadi ini dikatakan bahwa ayat mulai dari ayat 4 lah, karena ini kan sambungan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ya di garis bawah ini, hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap Taurat. Aku orang Farisi. Ya, di sini Paulus itu dia menjelaskan bahwa kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa iman yang benar itu bukan lagi berbicara pada hal-hal yang lahiriah. Iman kepada Yesus Kristus bukan lagi berbicara kepada terkait dengan sunat ini. Makanya dia tegaskan, aku sendiri pun dulu waktu menjadi orang Farisi, aku lebih lagi pada hari ke-8 pun aku disunat. Jadi di sini pengajaran daripada Paulus ini dia mau menyampaikan bahwa setelah dimerdekakan oleh Yesus dalam kematiannya kayu salib, penghapusan dosa, kebenaran itu bukan lagi pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal-hal yang rohani. Makanya sunat tidak lagi berlaku, bukan lagi menanggalkan pada bagian-bagian yang lahiriah, bagian tubuh, kulit apa namanya, kulit katan apa itu namanya, bukan bagi pada itu lagi sunat itu, tetapi pada menanggalkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan yang kotor, itu yang ditanggalkan. Pada hal-hal rohani sekarang sifatnya keselamatan itu terkait dengan puasa dan yang lainnya, itu kan hal-hal lahiriah. Tapi boleh nggak disunat? Ya silakan saja, kalau mau disunat nggak ada juga hukum yang menyatakan itu salah juga. Boleh nggak berpuasa? Ya silakan saja, selama itu semua kaitannya pada hal-hal yang rohani. Kemudian saya mau fokus pada akar ya, akar keimanan. Ini sekalian juga mau menanggapi Juta Jiper, karena tadi belum tuntas sebenarnya. Jadi kamu juga kan Juta Jiper, kamu kan sudah mengakui kan bahwa iman keyahudian itu adalah penantian juga kepada Mesias. Hanya saja kalian tidak menerima bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kalian kan tidak menerima itu. Udah, nanti ya kamu kan? sama saya soal Mesias. Ini masalah Mas Zuma ini belum kelar. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Kamu mau kabur-kaburan ini. Lanjut. Kok kabur-kaburan? Saya kan bukan kabur-kaburan. Saya bertanggung jawab untuk menjawab narasi abang berdua, Bang Zuma sama Bang Juta Jiper. Oke, sekarang mari kita fokus terkait, karena dari awal Bang Zuma dia berupaya untuk Akar Yahudi, akarnya dari sana, dari Benyamin. Tapi konsepnya itu bukan dari Yahudi. Iya, Mana ada Yahudi menghilangkan hukum Tuhan? Lucu. Iya, Nggak ada itu. Ya, berarti abang kan sudah mengakui ya. Tadi narasi abang awal, narasi pertama kali abang masuk, abang menolak bahwa keimanan Kristen itu tidak berakar dari Yahudi. Sekarang abang menerima ya, akarnya iya, tetapi konsepnya yang tidak. Itu terserah bagaimana kita untuk memahami iman kekristenan itu ya, apakah konsepnya juga dari Yahudi atau tidak. Tetapi kalau menurut aku konsepnya ya jelas, karena konsep Mesias itu juga ada pada Yahudi, dan memang itu datang dari Yahudi. Hanya saja mereka percaya bahwa Mesias itu belum datang. Letaknya di situ yang menjadi permasalahan iman Kristen dengan Yahudi. Kekristenan mengakui Mesias itu sudah datang di dalam Yesus, tetapi Yahudi belum mengakui untuk itu. Karena apa? Ciri-cirinya Mesias itu yang bagi mereka itu bahwa yang datang itu nanti akan adalah seorang raja. Enggak, jangan ke situ. Ya, Jangan ke situ, Bang. Ini kita berbicara Jangan mengenai itu konsep. kabur-kaburan. Fokus. Konsep dulu, konsep. Konsep Mesias mah udah pasti gagal. Mesias Yesus tadi kan gagal, dia nggak membebaskan Israel. Udah lanjut konsep. Justru kau yang gagal, Bang. Kau suruh saya buka kitab Yeremia, di situ ada namanya. Kau bicara Nabi Daud saja pun
Kalau kamu percaya namanya Daud, ya berarti Kayak kamu belum dodol yang menantikan akan Mesias aku dong. bangkitkan bagi mereka. Bukan Yesus yang Disebut di situ dibangkitkan. Daud. Nah, berarti Mesias itu Daud, begitu. Saya tanya dulu, Mesias itu Daud. Betul, memang Mesias Daud. Emang Raja Daud bukan Mesias. Raja Daud adalah Terus Mesias. kalian sekarang Mesias masih artinya apa? menanti-nantikan kedatangan Mesias enggak? Sekarang Mesias artinya Yahudi apa? Mesias Mesias artinya nanti-nantikan kedatangan. diurapi. Semua Raja, raja-raja orang Israel raja. termasuk Daud, Mesias diurapi. Makanya nanti Tuhan akan bangkitkan raja yang akan datang bagi Israel. Siapa? Daud. Namanya Daud. Entah itu Daud bin Suaib, Daud Nggak bin nyambung. Dojon. Kalimatnya Ya. saja pun nggak nyambung dengan nama Daud. Kamu jauh sekali itu. Tapi kalau kamu mau mengatakan memang Mesias itu adalah yang diurapi, makna daripada namanya, ya memang kan ketika Yesus dibaptis, Yesus Allah mengatakan Tunjukkan bahwa kepada saya. kepadanya lah aku berkenan. Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi dengan minyak urapan, nggak ada. Yesus itu diurapi di kaki itu bukan urapan di kepala, bukan kaki. Yang urapi juga perempuan, nggak boleh Urapan menyentuh itu yang datang bukan dari manusia. pasangannya. Harusnya, Bang, urapan itu harusnya datangnya dari Allah. Kalau berbicara Mesias, bukan datang dari manusia. Iya, Ya, mana nggak bisa begitu. Ya. namanya pengurapan Mesias itu bukan kan minyak derajatnya lebih urapan. tinggi. Nggak ada. Dengar, Nggak ada. Mesias itu derajatnya posisinya lebih tinggi. Masa yang mengurapi yang lebih rendah? Ya bukan seperti itu dong konsepnya. Bagaimana sih Anda? Belajar lagi dulu banyak banget. Jadi yang mengurapi Yesus Tuhannya Yesus gitu. Ya, halus harusnya dong. ya Allah. Ya harusnya Allah dong yang mengurapi. Mesias itu Yang datang. mengurapi Tuhannya Yesus. Ya. Anda Jadi bangga gini, mengurapi. saudara Arul, begini, berbicara mengenai Mesias kan sudah beda tuh ya. Teman kita Yahudi Mesiasnya adalah Daud, tertulis dalam Yeremia 39. Sedangkan Ada tuh Bang, tidak ada. Ayo kita baca ulang yuk. Mana tidak ada penjelasan di Yeremia tadi. Itu merujuk kepada Daud, ngawur sekali. Tadi dan Yeremia Daud berapa? raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ayat Itu disebut tidak ada begitu. disebut di situ Mesias, Bang. Ada disebut di situ Mesias. Itu konteksnya berbeda sekali kalimatnya. Kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Daud itu Mesias. Daud itu Mesias, Bang. Jadi itu haknya orang punya kitab. Jangan kamu ganggu-ganggu. Itu haknya mereka. Sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai Mesias. Bang, Tunggu, izin tunggu. Bang, cuma saya potong. Enggak, boleh dong saya menanggapi dan menolak itu. Karena dia sendiri kan Itu menolak. kitabnya orang dan itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Anda Berarti- siapa rupanya? Oke, sekarang saya kembalikan. Berarti kalian juga nggak boleh dong menolak kalau Anda Mesias siapa itu adalah rupanya? Yesus. Itu kan kitab kami di Perjanjian Baru. Ya iya, Anda siapa memang rupanya? betul. Tidak ada orang yang menolak. Itu Mesias. Lah kenapa dia menolak? Kenapa dia tadi menolak? Itu imannya bukan orang Yesus. Yahudi kau paksa merimani kepada Ya agama apapun juga, itu Gimana iman ceritanya? saya Kristen. Kenapa? Masalahnya paksa yang saya? punya kitab Yeremia ini siapa? Ya orang Yahudi. Makanya berarti yang paham tentang itu adalah yang punya kitab. Ente siapa Sekarang kita rupanya? dulu ya. Oke, saya nggak akan menolak itu. Tetapi kamu pun juga Juta Jiper, kamu nggak boleh menolak bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Itu kan kitab Perjanjian Baru. Kitab dari para murid. Loh, kok kamu ketawa? Iya dong, nggak boleh pakai standar ganda Makanya adanya begitu. bukti di dalam tanah PL nama sang raja yang akan datang. Ada nggak Yesus? Nggak ada, karena Yesus tidak pernah jadi raja di dunia maupun di surga, tidak akan. Kamu juga nggak kena juga ayat Yeremia itu kok. Itu bukan berbicara tentang Mesias. Ngawur kamu, nggak ada ditulis juga Mesias. Ngawur kamu. Mimpi apa kamu sampai bawa-bawa Daud di Yeremia? Nggak nyambung. Terserah kamu mau menjadikan Lah, Mesias itu Daud. imannya orang Tapi gimana nggak- dong? Iya. Ya kan Mana sih nggak ada orang? kata Mesiasnya, kan nggak ada kata Mesiasnya. Daud Kecuali kalau itu ada tulis, Mesias. Daud Inilah itu Mesias itu yang bernama Daud. Nah, itu baru. Ini nggak ada kata Mesias kok malah kamu cocok-cocokkan. Ya Itu namanya ampun. cocok-cocokan. Mesias itu apa dulu? Kutanya dulu. Mesias itu apa? Mesias kan yang dijanjikan kan sebagai juru selamat. Mazmur 1850, Mazmur 89 nomor 49 sampai 50, Mazmur 132 nomor 10 dan ayat 17 jelas disebut Daud sebagai Mesias. Nah, sekarang kamu mau apa? Itu kan dalam penafsiran kalian. Itu kan dalam Mantap, penafsiran Zuma. kalian. Oh, Mau jawab dulu. Itu jelas itu Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Itu dalilnya, pendukungnya Sama Bang jelas. Zuma. Nah sekarang permasalahannya adalah akar Kristen dari Yahudi, yaitu dari Benyamin, Paulus, keturunan Paulus, dari keturunan Benyamin Paulus, menurut Paulus ya, menurut Paulus,
Dan itu kita sudah baca tadi kan. Saya sudah menyampaikan bahwa keturunan Benyamin memang berlaku seperti serigala. Yesus minta kepada muridnya Bani Israel waspada kepada serigala. Dengan kata lain, waspada kepada Paulus. Dari buahnya bisa melihat. Itu kan ilmu cocok logimu. Loh, jadi siapa rupanya yang mengaku sebagai keturunan Benyamin yang mendirikan agama di luar Yahudi, nyebrang lautan, menjelajahi daratan selain Paulus? Itu siapa, Bang? Kita beberapa waktu yang lalu itu saja terus senjatamu, Bang. Karena Anda tidak bisa menjawab kan? Anda tidak bisa menjawab. Anda tidak bisa menjawab. Siapa yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, lalu kemudian dia adalah orang Farisi, mendirikan agama Kristen, itu siapa? Selain Paulus siapa? Siapa yang kemudian nabi, pengikutnya selain Paulus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat selain Kristen? Siapa? Mana ayatnya yang kita bahas ya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas Silakan. itu. Silakan. Arul ditanya dulu Bang Juma, Arul. Izin Bunda moderator di sini ya. Budar nih tolong sopan naik komal. Jangan menjela-jela orang lagi ngomong. Pakai salam dulu. Memang nggak ada adab, nggak ada akhlak nih oten-oten. Silakan Bunda. Oh, Anda disamaratakan semua kan. Nanti Matius kita pakai 7. bahasa itu juga, tahu Matius nanti 7. tersinggung. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini siapa ini? Siapa nabi palsu ini dan siapa dan apa nama pengikutnya? Silakan. Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat ke-15 sampai ke-23 ini berbicara tentang hal pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu ya toh? Yes, tanda-tandanya lengkap kan? Oke, sekarang saya baca. Bagus. Sekarang dengar, saya baca poin yang kalimat yang penting yang bisa yang bisa mewakili seluruh ayat ya. Di ayat ke-21. Silakan. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, sekali lagi saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ada Bang, bukan, ini Yesus langsung loh yang mengatakan ini, ya dong? Iya. Nanti pada akhir zaman Yesus langsung mengatakan, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Jadi bukan semua orang yang mengatakan Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kan kesimpulannya sebagian dia akan masuk ke dalam neraka dan sebagian lagi masuk dalam kerajaan surga. Tapi ingat ya kalimatnya, harus dia mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Sebagian dia masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka? Kita baca ayat berikutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa di surga, benar. Itu poinnya itu di situ. Iya, kata awal dia Sekarang harus pertanyaan gini, dia harus saudara. menyebut Tuhan kepada Sekarang Yesus, pertanyaannya, sabar. Itu hanya penipuan lain. sudah Sekarang penipuan lagi. Kalau abang sudah pernah lagi gitu, ya sudahlah, kita akan lanjut dah. Sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa yang di surga, yang Yesus maksud ini adalah Elohim, itu perjanjian lama, kitab Tanakh, atau perjanjian baru, surat-surat Paulus in the gang? Jawab. Ayo. Bagaimana? Di situ dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang mengutus Yesus menjalankan perjanjian lama, atau kehendaknya Bapak atau yang Elohim yang disembah Yesus itu adalah perjanjian baru? Coba kau jawab. Kehendak Bapak ada di kitab Tanakh atau kehendak Bapak ada di PB? Silakan. Mulai dari perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, di situ ada kehendak Allah. Sampai Yesus lahir pun itu ada kehendak Allah. Hanya saja kehendak Allah itu langsung disampaikan langsung oleh Allah itu sendiri dalam. Saya ulang. Kehendak Bapak itu tertuang di PL atau tertuang di PB? Jawab. Itu pertanyaan penyesatan kita. Ini entry poinnya adalah Abang bicara yang dengan anak melakukan kecil. sabar. Dia pilih kalau Sabar. apa. Dia akan terjebak. Kalau kayak kita ini nggak akan terjebak lah dengan pertanyaan. Sabar.
Salah dulu. Dikasih spesifik aja Ki, firman Tuhan itu Taurat atau Perjanjian Baru gitu aja. Itu dia. Perjanjian kehendak Bapa itu Taurat atau Perjanjian Baru. Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Apa kata Yesus di sana ketika ditanya, bagaimana caranya wahai Yesus supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Coba kita lihat. Dia mengatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan seterusnya, bla 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 bla, dan seterusnya. Dan jika kalau ingin sempurna, maka juallah hartamu, berikan kepada si miskin. Ini kehendak Bapa, bukan? Berarti ini tertuang di mana? Taurat. Berarti kehendak Bapa itu adalah Taurat. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghapus, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Jadi ada dua kelompok. Tunggu. Ayat yang baru abang baca itu di mana? Matius 5 nomor 19. Tidak ada di sini, kita baca ya Matius 5. Saya ini orang jeli, apapun yang ada kata. Silakan. Saya memang memancing Anda untuk belajar. Saya suka kalau ada orang mau belajar. Tempat yang paling rendah di surga. Itu tempat yang paling rendah di surga. Tetap dia di surga. Dengar. Kau jangan merubah terjemahan rendah itu pun. Terjemahan rendah itu pun masih keliru. Di situ dikatakan elachistos. Elachistos itu paling hina. Sudah, kau tempat paling hina. Tempat paling hina. Bahasa Yunaninya elachitos, artinya tempat hina. Tempat paling hina di kerajaan langit. Itu apa? Kutanya itu namanya suka-sukamu menerjemahkan. Kita pakai terjemahan elachistos dalam bahasa ori teksnya bahasa Yunani. Elachistos artinya tempat paling hina. Kutanya dulu saudara, tempat paling hina di dalam kerajaan langit itu apa? Tidak ada tertulis pada Alkitab itu tempat yang paling rendah, tempat terendah. Jadi tidak ada tempat terendah, nggak ada. Tidak ada beberapa bagian di surga nanti. Elachistos itu artinya tempat paling hina. Itu kan terjemahan Anda. Itu terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Ada yang bisa buka kamera? Sudah saya angkat tangan kalau kalian berbicara terjemahan sesuka hati kalian. Itu saya angkat tangan. Justru kita buka kamera supaya kita lihat ori teksnya. Saya berhenti diskusi kalau kalian memakai terjemahan kalian. Bukan kok terjemahan kalian kita pakai original teks. Aduh, original teks. Terus yang diterjemahkan oleh tim LAI apa? Dia mengatakan paling tempat yang rendah, padahal tempat yang paling rendah, padahal di situ bahasa Yunaninya adalah elakistos, tempat paling hina. Jangan dirubah-rubah kata-kata yang ada pada Alkitab. Tadi kamu bilang di neraka, rupanya yang mana yang betul? Paling rendah yang mana yang betul, terjemahan atau oritex? Sudah bang, nggak usah terlalu merasa lebih pintar lah dengan terjemahan original teks. Kita tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Yang paling rendah, ayo semua yang ada di Komal ini buka, yang paling rendah di kerajaan surga. Karena memang surga dia punya bagian-bagiannya. Nanti para kita lihat ada yang bisa buka kamera. Punya tempat yang lebih punya tempat bantu dong. Iya, Bunda Vera. Sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian baru itu bukan surga, tapi Malkut Syamaim. Jadi langit yang paling rendah. Dari langit, bukan surga. Makanya saya tidak mengatakan surga. Hei saudara, dalam bahasa Yunaninya memang bukan surga, di situ disebut Oranos. Oranos itu langit. Nah itu suka-suka kan? Itu suka-suka lah kalau terjemahan. Silakan, enggak ada yang bisa buka kamera ya di sini ya. Sayang sekali, Anda selamat. Saya kalau pakai terjemahan kalian, saya angkat tangan. Saya nggak bisa diskusi kalau pakai terjemahan kalian. Bukan, itu kitab kalian. Itu kitab kalian sendiri. Yang ada original teks kalian. Matius 5:19. Adriansa, tolong maju.
Sabar. Ya Gurunda. Dinda Saya buka buka dulu berapa, Matius Gurunda? 5:19. Matius 5 Matius 19 original teksnya ya Gurunda ya. Siap. Nah, tuh, kenapa Yang kata pas Bunda? mana ini Gurunda? Kalau kami Yang pas diskusi, apanya nih? apa yang tertulis di kitab sucimu itu yang kami baca. Paling rendah, tempat paling rendah itu disebut apa dalam original teks dan juga surga. Original teksnya apa? Menduduki tempat yang paling rendah, menduduki tempat yang paling rendah. Oh, ini. Ya, Elastistos. Artinya Betul. apa? paling hina. Ini saya buka ya. Elastistos Gurunda. Mana dan berada itu apa gitu? Itu datanya Artinya apa? Datanya dari mana? Oten atau data di luar Oten? Oten, Alkitab Oten. Sabda. Kembalikan ke Matius 5 tadi. Mundur sedikit dulu supaya Siap, Gurunda. tuh lihat Matius. Matius 5. Kalian kalau sudah nggak bisa Nggak, menyangkal ini isi apa Alkitab, Gurunda? Maksudnya maka Dia berkata mengatakan firman kalian. dia mengatakan bahwa mereka Kristen ini tetap di surga tapi surga paling bawah. Kalian, ini kalau paling hina kalian- ini. Ini paling hina. Ada. Ini Kalau paling kalian hina. sudah nggak bisa menyangkal isi Alkitab, Paling hina. firman kalian Paling itu yang hina. menjadikannya Ini loh. diskusi. Ini loh. Terus dikatakan di kerajaan surga padahal itu bukan surga, kerajaan Bukan langit. surga. Langit, Itu pakai coba. Uranos ini Gurunda. Uranos, ketik. Lihat Uranos ini. Ini Uranos. Klik Ini Uranos ini. klik aja dulu. Dia nggak tahu bahasa Yunani soalnya. Ya. Tuh Terus Uranos. kemananya? Uranosnya mana? Iya betul, Uranos. Uranos artinya Artinya langit. tunjukkan. Ini definisi Uranos langit. Yang ini. Betul, ada surga itu langit surga, nah itu kan. Oh, saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan. Saya Itu bisa ada tuh tunjukkan langit Gurunda. surga. Iya, Mau iya, cari yang iya, mana iya. lagi? Kamus mana lagi? Kamus penyesatan ya. Loh, enggak, yang benar yang mana Gurunda? Saya Coba tadi ada saya bisa langit, buka ini. surga. Saya buka bisa. Iya, Tadi saya bisa sudah ada tunjukkan. jelas langit, koma, surga. Terus kamu pakai kita apa lagi? Terjemahan yang Ini menyesatkan yang mana? ini oke ya. Kisah para Rasul 1:11. Sabar dulu ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini tertulis langit ya. Yesus inilah yang terangkat ke sorga. Di sini ada langit. Bukan ayat itu, Bang. Iya, Bukan sabar ayat itu dulu. Yang tadi. Original, Tadi kamu sudah iya, klik, sabar sudah dulu. dapat. Iya, sabar dulu, Bang Harun. Sabar dulu. Di sini Sabar. kan langit. Di sini kan langit. Kita cek langit ini original teksnya apa nih ya. Ya, hai kamu orang Galilea, apa kamu semua berdiri ke langit-langit ya. 3772 nih. Langit, kita klik. Uranos kuceluk. Uranos. Masalahnya kan Uranos Anda klik itu langit, koma, surga. Artinya persamaan Yang bener kata yang dari mana? langit surga di dalam kamus itu kan sama langit dengan surga. Kan begitu logika. Aduh, ini kalian punya anak. Ya. Berarti kalau pesawat sama kalian berarti sendiri yang membuka data. kalau ada pesawat Kalian dia menolak. berarti kalau ada pesawat terbangnya ke surga Gurunda, bukan ke langit. Lanjut. Iya. Tanda koma itu artinya sesuaikanlah dengan kalimat. Kalau Iya, bisa iya, gunakan oke, kata langit, oke. saya bisa gunakan kata surga, kan itu maksudnya. Oke, Kalian oke. itu akal bagaimana sih? Iya, ya oke kita pahami ya lah kalian masuk surga yang paling rendah artinya fasilitas Anda tidak ada wifi, tidak dikasih makan. Nah, oke, kita setuju lah kalian di surga Apa paling rendah. daripada kamu masuk neraka? Kamu masuk neraka, nggak apa-apa, nggak ada wifi, Loh. nggak apa-apa, nggak ada anak. Begini, gini kan kita setuju lah kalian masuk surga paling rendah, tidak ada wifi, tidak ada makanan, matilah kau. Sama aja neraka siksaan juga itu. Daripada Siksaan kamu masuk juga neraka, itu. Di neraka kok disiksa, di api neraka kok disiksa kawan. Maka itu Dan sama lagi kesimpulannya adalah Yesus mengatakan yang tidak melakukan kehendak Bapa yaitu Taurat, tempatnya adalah tempat terhina di dalam kerajaan langit. Iya, Alias betul. neraka. Nah, itu kesimpulan. Koma, surga, Itu kesimpulan. dan itu nggak ada kerajaannya. Artinya Itu kesimpulan. kamu Itu kesimpulan. kau bisa sesuaikan dengan gunakan kata ini sesuai dengan kalimatnya. Jadi Iya, kerajaan di surga nggak ada kerajaan langit. kerajaan surga yang paling bawah nggak ada wifi gitu. Nggak apa-apa. Mau daripada kau ke neraka. Oke, kita lanjut. Ya waktu saya masih ada sedikit.
Jadi ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini Yesus sedang melakukan pengajaran kepada mahasiswanya. Mahasiswa Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Yesus memberikan mata kuliah 3 SKS kepada orang Yahudi pada masa itu, muridnya dipesan, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada orang lain yang datang kepadamu yang bukan Bani Yakub tapi ngaku Bani Yakub, tapi dari buahnya itu bisa kamu lihat. Jadi tengok, teropong, lihat, simak, saksikan. Ketika ada orang di luar Yahudi datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku, itulah dia buah dari nabi palsu tersebut. Jadi buah dari nabi palsu itu bukan dari Yahudi, buah nabi palsu itu bukan dari Islam, tapi dari Kristen. Karena hanya di Kristenlah kemudian sekelompok manusia memanggil anak orang sebagai Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan mencari yang lain. Makanya saya katakan, sekuat apapun Anda lari, tetap aja Anda terpenjara dengan keadaan ini. Ini yang diterangkan Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Terbukti Yesus memusuhi orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan, dan seterusnya. Dan itu adalah kelompok Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu jelas berakar dari Yahudi, tetapi konsep keagamaannya tidak sama seperti Yudaism, tidak sama seperti Yahudi. Dia oleh Yesus disebut sebagai serigala buas yang nyamar Yahudi, dan tidak ada yang lain. Katolik, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Konghucu bukan, ateis bukan, Yahudi bukan. Yang pasti hanya ada satu kelompok, yaitu Kristen, apapun sektenya. Demikian. Oke, Saya ingin nambahin dikit, Gurunda. Saya ingin Ya, membongkar, silakan. saya ingin membongkar bahwasanya LA itu suka banget gitu loh, comot-comot bahwasanya, oh ini surga. Mari kita buktikan ya. Mari kita buktikan. Saya punya studylight ya .org. Ini punyanya Bible Study Tools. Nih, kelihatan ya, Gurunda? Ya. Iya. Mana nih? Aduh. Nah, ini leksikon nih. Leksikon. Bible leksikon ya. Bible leksikon. Uranus ya, strong numbernya 3772. Apa ini artinya? The sky, langit. Nggak ada surganya di sini. Bahkan ketika kita baca di sini ya, nih, the violet expanse of the sky with all things visible in it, the universe, the world, the aerial heavens or sky. Ini sky. Bahkan kalau kau mau mengatakan ini heavens atau surga, mungkin surganya Zeus mungkin. Betul nggak, Bang Arul? Surganya Zeus bisa jadi. Gitu tuh. Kalau mau ke surga berarti menggunakan kata 3857 strong core coordinate number-nya atau paradiso. Paradiso ini baru surga. Atau paradisos gitu. Ya. Itu aja, Gurunda. Tafadhol. Iya, Masya Allah. Oke, saya tanggapi, Bang. Nah itu, silakan. Akhi Billy mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, memang bukan surga. Ini kita lihat di dalam teks Ibraninya, ya, dalam terjemahan mesianik ya. Jadi ini lo takasu
Lemalkut Hasyamaim. Hasyamaim apa? Langit, bukan surga. Kalau surga itu, kalau di dalam bahasa Ibrani itu Gan Eden. Beda ya. Ini Hasyamaim, langit. Jadi bukan surga, karena surga itu hanya milik orang-orang Hindu, swarga loka. Ya. Hindu dan Buddha itu memakai kata surga. Itu etimologi dari sana. Gitu. Jadi jelas ya, secara dari Yunani dan secara Ibrani itu langit. Lanjut. Oke, saya tanggapi Bang. Kalau terkait dengan Nggak ngeluarin data sama sekali kok mau nanggapin, alah kucluk. maksudnya nggak mengerti data bagaimana? Dari tadi saya kan tunjukkan data juga. Ngeyel Saya kan aja. menanggapi data-data yang kok ngeyel. Saya kan menanggapi data-data yang kalian sampaikan terkait dengan pasal ayat di dalam Alkitab kan. Kan itu tugas saya tanggapi. Ya kan? Nanggepinnya pakai data juga dong, jangan Ya, nanggepin pakai cowok memang doang. dari tadi pakai data, makanya saya bahas satu-satu. Oke, sekarang saya bahas terkait dengan tadi yang terkait dengan waspadalah. Itu saya tanggapi itu. Waspadalah, mana tadi ya? Di Galatia tadi ya, Galatia 5 saya buka. Galatia 5 ayat 22. Minta maaf, tadi bukan Galatia ya, Matius 7 kan? Matius 7. Iya, Matius 7 ayat berapa tadi Bang? Waspadalah. Saya ingin kalau menanggapi 15 sampai 23. Iya, ini terkait dengan hal pengajaran yang sesat ya. Waspadalah Pengajaran terhadap nabi palsu di situ perikopnya. Oke, ini berbicara tentang nabi-nabi palsu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Ya, memang dalam kekristenan itu memang ada nabi-nabi palsu itu. Dan dari luar, bahkan dari dalam, dia orang Kristen sekalipun, itu ada juga memang penyesat. Makanya tadi yang kita tadi bahas itu terkait dengan pada waktunya, bukan semua orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku telah mengadakan mukjizat, aku telah bernubuat. Itu berarti kan dari orang Kristen kan? Itu kita memang mengakui itu. Tetapi kan dikatakan, dari buahnya lah. Buahnya yang mana? Oke, kita lihat di Galatia 5. Apa buah yang dimaksud itu? Saya baca di Galatia 5. Buah yang dimaksud saya itu. Ya kan sudah jelas. dari buahnya. Ini Dan dari dari buahnya nih. buahnya lah kamu melihat. Dari Buahnya buahnya jelas lah di kamu situ. bisa melihat mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan. Kan dari buahnya. Buahnya itu apa maksudnya? Oh ya sudah, Makanya silakan. Ya, kita kan harus apa ya? Harus Silakan. apa namanya? Harus analisis kata demi kata. Kan? Padahal sudah jelas di sini buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat Itu kan pakai nama menurut Yesus. narasimu Bang, bukan. Loh, kenapa kamu keluar dari konteks ini? Keluar konteks lihat. Galatia Hei. ayat 22 saya baca. Hei, Saya baca Galatia, dulu. Galatia itu subjek dan bukan objek. pengajaran Yesus. Kenapa larinya ke situ? Berarti abang nggak kalau abang mau menolak itu ya kita nggak bisa diskusi. Abang harus bisa paham. Kalau berbicara buah di dalam Alkitab itu buah apa? Ayat yang lain. Bukan, Kitab ini yang kita lain, dia berbicara akan mengenai menjelaskan. pesan Yesus kepada Bani Israel. Kok kamu kayak serigala benar-benar dalam diskusi ini adalah ayat disebut serigala buas. Berarti Anda kan sudah langsung menolak kan? Itu jelas loh di Galatia 5 dikatakan buah. Apa Kenapa buahnya? larinya Buah ke apa? situ? Ya, memang. Yesus yang berbicara bukan Paulus. Alamak. Tetapi kan Yesus Paulus juga dia kan dikarunia Roh Kudus kan setelah dia Enggak, jangan bertobat. ke situ Dari dulu. mana Roh Justru Kudus Paulus itu? itulah Itu nabi kan dari palsunya. Tuhan Jangan juga. kau campur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran nabi palsu yang Nah. dinubuatkan. Berarti Anda sudah paham berarti jawaban saya, makanya Anda berusaha membantah. Bukan, Maksud bukan, saya bukan. dengar Nanti, dulu lah. oke. Saya ikuti, silakan Galatia 5-mu, silakan. Ya, jadi kalau mau melihat nabi-nabi palsu, Yesus katakan dari buahnya. Apa buah itu? Orang yang benar dia Lari akan ke berbuah Paulus. di dalam roh. Benar dulu silakan. lah. Tunjukkan Buah Galatia dalam 5 roh. Anda, silakan. Apa buahnya itu? Dia pasti punya kasih, dia punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi kalau orang yang hidup di dalam kebaikan, kasih, dia pasti berasal dari Tuhan. Sekarang kita berbicara nabi palsu. Terus ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Dari Nah, buah, kita menjawab. dari buah nabi palsu. Dari buah nabi Dari palsu itu buah. apa aja? Satu.
Dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Dari kemurahan, buah nabi palsu, dari buah nabi palsu itu bisa kamu ketahui. Apa saja? Kamu Satu. keliru, Bang. Kamu keliru. Yang dimaksud daripada itu adalah kalau mau melihat nabi yang benar, lihatlah dari buahnya. Kalau dia tidak punya kasih, sukacita, damai Dalilnya sejahtera, jelas kebaikan. sekali. Jangan kau Pak, gimana sih kamu ini? Kamu gagal paham. Saya bacakan. Waspadalah Paham. kepada nabi-nabi palsu yang datang Iya. kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya apa? Bukan domba, nyamar domba. Sekarang saya tanya Iya, sama betul. kamu, apakah Iya. orang Kristen ini domba? Di dalam kekristenan, dia mengaku Kristen di tengah-tengah orang Kristen. Dia Saya tidak ada ulang, masalah. saya Disebut ulang sebagai domba. saudara, saya ulang. Apakah Kristen ini domba? Itu kan makna kiasan. Masa Ya mau iya, makna kiasan mengaku memang itu betul. sebagai- Memang Ya, iya. yang saya tuntut ini makna kiasan. Apakah Iya. apakah Kristen ini domba? Iya, maksudnya itu kan. Dalil, yang dalil. menggembalakan Di mana, itu, di mana, itu di kan mana, yang- di mana yang non menggembalakan Yakub? itu. Aduh, gimana ini? Di Ini mana kan berbicara keturunan? tentang gembala dan domba. Gembala itulah nabi. Hei, Sedangkan domba itu adalah saudara, umat-umat. saudara, domba itu identik dengan Bani Yakub. Sekarang, apakah Anda Bani Yakub? Yeremia 50:17, Israel adalah domba. Sekarang pertanyaan saya, apakah kamu itu Bani Yakub? Itu dulu. Jadi yang dimaksud Yesus, nanti ada non Yakub, non Bani Yakub yang datang ngaku-ngaku Bani Yakub. Tapi dia adalah serigala buas. Itu siapa di antara Buddha, Hindu, Islam, Kristen yang ngaku-ngaku Bani Yakub, Kita tapi gantian bicara, mereka bukan Bang, Bani ya, Yakub. supaya enak ya. Iya kan Silakan saya Abang bicara. bertanya, apakah Daripada Anda Abang adalah menimpal. Bani Yakub? Enggak, Abang Apakah sudah mulai Kristen saya itu Bani Yakub? kejang bicara, saya Anda timpali dengan suara Anda. Kita gantian, silakan Abang duluan. Kamu turun aja deh. Mending Anda turun Nggak aja. sanggup diskusi sama saya, silakan. Iya, turun, saya Bang. nggak Anda sanggup. Ya, diskusi. ya, silakan Anda turun ke gereja, nyanyi, salto, pakai rok tapinya. Jelas-jelas di situ dipelintir, dibawanya Galatia 5. Udah jelas-jelas. Ya inilah kalau penyesat, ya kan ya, namanya juga penyesat. Yang namanya penyesat ya kerjanya cuma menyesatkan. Jelas-jelas Yesus berpesan, waspadalah kepada non-Yahudi, non-Israel yang datang kepadamu nyamar seperti Israel. Itu dalilnya. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Nah, Kristen apakah melakukan kehendak Elohim? Mana yang mereka lakukan berdasarkan kehendak Elohim? Menyembah Yesus, kehendak Elohim, bukan. Ibadah minggu, kehendak Elohim, bukan. Makan babi, kehendak Elohim, bukan. Apalagi merasulkan Paulus, kehendak Elohim, bukan. Mengkitabkan perjanjian baru, kehendak Elohim, bukan. Ke gereja, kehendak Elohim, bukan. Tidak bersunat, kehendak Elohim, bukan. Apa yang dari Elohim yang Kristen lakukan? Tak ada. Itulah mereka yang tidak melakukan kehendak Elohim, tapi mengaku sebagai domba. Kan kuclu, serigala, serigala pirang. Aku ngaku domba. Domba itu Bani Yakub. Itu yang perlu saudara Kristen pahami. Kalau kalian sudah terbukti bukan dari Bani Israel, tapi membawa-bawa Israel, berarti kalianlah penyamar itu. Gitu saudara-saudara. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada Bani Israel. Kalian Bani Israel muridku. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini kan kalau orang Kristen, saudara-saudara Kristen ini pakai otak, pakai akal, udah sampai sebenarnya, sudah sampai. Di situ Yesus berbicara dengan murid-muridnya, ibarat begini. Bang Suma berbicara kepada muridnya yang adalah orang Makassar. Waspadalah kepada Makassar palsu yang datang kepadamu menyamar-nyamar sebagai Makassar. Itu
Ini berbicara mengenai suku, ini berbicara mengenai pengajaran yang hanya diberikan kepada Bani Israel saja. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang tidak hilang enggak. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tuh, Yesus mengaku itu. Nah, apakah Kristen ini adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Bukan. Mereka merasa sendiri sebagai domba, padahal mereka bukan domba yang hilang. Lalu siapa mereka? Buah dari nabi palsu. Demikian. Halo, aku ya. Ya, silakan. Waspadalah kepada, dan tulis ya, waspadalah kepada nabi palsu. Nah, kalau Paulus, dia bukan nabi palsu, dia bukan nabi, dia rasul. Itu rasul Yesus ya, rasul Yesus. Nah, kita lihat Nggak pernah baca yang Bible palsu dia. itu yang meniadakan 10 hukum, yang meniadakan 10 hukum, berzina, Dari buahnya, nggak usah mencuri. kemana-mana, Bu Darni. Ya itulah Dari buahnya. buahnya. Umat-umat Paulus itu menuruti 10 hukum. Nah, itu dia. Itu nabi yang benar. Paulus mengatakan, Coba. hukum 10 Taurat hukum. penuntun bagi kamu Bu sampai Darni, Yesus datang. coba kita Oh. buktikan. Oke. Turunkan saya dulu, host. Ada peringatan. Kan belum ngomong. Sudah Bunda, Kenapa sudah. ada peringatan? Maksudnya Bang Zuma yang turun, Bu Darni, bukan Ya. Anda. Tidak, Oh tadi bukan, ada masuk bukan. peringatan. Bang Juma nggak salah kok kok ada peringatan dia. Ya udah. Jadi gitu, Oke. Bu Darni. Jadi yang dimaksud di sini kan jelas adalah domba. Domba itu Bani Israel. Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya. Jadi kata Yesus, murid-muridku, nanti ada Yahudi palsu. Karena kan jelas kalau Anda berbicara mengenai 10 hukum, hukum pertama itu apa di Keluaran 20 nomor 3 tuh? Jangan Jangan ada ilah lain. padamu, iya. Jangan ada padamu ilah. Allah lain di hadapanku. Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Nah sekarang apakah Yahudi membuat ilah lain selain daripada Elohim? Enggak kan? Yang membuat ilah lain di hadapan Elohim Kristen kan? Ilah yang lain itu Yesus. Bukan, aku jawab ya. Nah, kita Nah, hukum silakan. pertama dulu ya. Nah, jadi sekarang domba itu hanya Bani Israel. Dulu Yesus berkata ke Bani Israel, yes. Memang awalnya kebenaran itu untuk Bani Israel. Kemudian, kan bukan hanya Bani Israel yang ingin dibawa Yesus ke surga, ya kan? Tentu kita juga seluruh umat manusia harus mendapatkan kebenaran. Masuklah ke orang Batak, ke Darni Simatupang. Makanya Yesus berkata, pergilah ke segala Itu beda. bangsa. Itu bukan Yesus Tunggu itu. Bang Juma. Iya, tunggu Bang Juma. Karena kan Yesus kan awalnya kan untuk Bani Israel berkata, untuk dombanya Bani Israel. Kita juga dombanya karena kita juga kan mengikuti ajarannya Bang Juma. Nah, makanya sampailah ke kami, orang Batak, ke Pencur Batu. Nah, itu dia. Jadi kita juga berhak mendapatkan kebenaran itu. Begitu. Orang Bang Juma juga harus berhak mendapatkannya. Jadi hukum Taurat ini tidak bisa ini kita robah. Hukum ini itulah ibaratnya cermin bagi kita. Ibaratnya seperti bayi, ada pelindungnya kan Bang Juma. Bayi itu kan harus ada yang melindungi. Ya kan? Anda kita juga gimana ya? Gimana ya Bu Gimana? Darni? Hukum Taurat itu tidak bisa dirubah. Tapi Anda bukan Yahudi, tapi Anda mengaku bagian daripada Kan Taurat. aku Berarti Anda ciptaan sudah Tuhan. merubahnya. Bukan, mana ada guru. Tunggu. Hukum pertama tadi ya, jangan ada padamu Allah lain. Kami nggak ada mengalahkan Allah yang lain Bang Juma. Tetap Yesus? Allah kami Elohim itu. Yesus ini firman Elohim. Nah itu dia. Ya, itu firman dia. Elohim yang menjadi Itu dia. manusia. Nah, itu dia. Yang mbak Maksudnya firmannya itu. bukan yang punya firman. Makanya yang datang kan si Yesus Bang Juma, firmannya yang kelihatan itu yang datang.
Allah itu kan roh, tak kelihatan, tak terhampiri. Siapa yang datang sesuai dengan Maliaki itu, Maliaki 4 ya, Bang Billy, yang kita semalam yang kalian turunkan pendetaku itu, sesuai dengan Maliaki. Tuhan itu yang akan datang. Sementara Bang Billy orang Yahudi mengatakan Mesias yang akan datang adalah Daud. Enggak ada satupun tercatat bahwasanya Daud itu akan datang, tetapi Yesus banyak ayat mengatakan dia akan datang menghakimi. Daud apa menghakimi? Nanti akan datang. Emangnya Daud dicatat untuk membangkitkan orang di akhir zaman? Yesus tidak ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Itulah Mesias, bukan seperti orang jauh di Pahu ini dikatakan Daud pula Mesias. Nah itu, iya, orang si Billy ini penipu ini. Masa Daud akan Mesias akan datang? Ngapain ditunggu-tunggu Daud? Daud itu nggak ada apa-apanya. Yesuslah Mesias, Yesus yang akan membangkitkan nanti kelak di akhir zaman. Kan ada datanya. Daud mana ada datanya dia akan membangkitkan, dia akan menghakimi? Nggak ada. Coba tunjukkan pengakuan Yesus yang datang kepada Bani Israel diutus untuk seluruh umat manusia. Itu aja dulu. Oke, ini ya. Ya, silakan. Oke. Jadi tanda-tanda Nabi palsu Yesus tadi ke dunia. sudah ya. Itu ada di Ya. Kristen. Nah, sekarang Bang Juma. tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. Ini ayatnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, oke ya kan, baru tetapi orang Yunani juga, ya kan. Nah, jadi yang ketiga, dalil yang saya minta, inilah pengakuan Yesus. Roma. Aku di Paulus itu. Yesus yang saya tanya. diutus untuk dunia gitu. Nah ini kan rasul-rasulnya Bang Juma. Iya, makanya Berarti dikatakan ya? Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka. Lalu rasul-rasulnya mengatakan juga bahwasanya Yesus itu untuk dunia. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, ini kan Yesus, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Apalagi? Itu dia. Bukan. Maksud saya pengakuan kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia itu mana? Bang Juma, aku pun mau bertanya, mana pengakuan Budarni, Allah? maksudnya Aku Bang memilih Zuma ini. engkau Muhammad sebagai Ya, rasulku. Budarni, Mana ayatnya? maksudnya Gurunda Zuma itu counter dari Iya. Matius 15:24. Ini kan saksi-saksinya loh Bang Juma. Kalau Yesus Ini mengatakan Budarni, seperti itu, saya kasih tahu jawabannya Budarni. Saya kasih tahu jawabannya. Oke, Di silakan. Yohanes 17 nomor 9. Nah, coba Budarni baca. Yohanes. Nah, Bukan untuk dunia. Mati Jangan dia. ketawa. Oh, tahu aku tahu. Yohanes berapa? Iya, aku berdoa. Berapa tadi Bang inspirasi? 17 Yohanes? nomor 9. Ya. Aku nanti menerangkan juga ya. 17 nomor 9. Yesus Itu dia, berdoa. guys. Iya. Aku berdoa untuk mereka ya. Aku berdoa ayat 8 dulu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu ya. Yesus datang dari Allah, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Awalnya untuk Bani Israel. Nah itu. Lalu kan jangan ini aja, dengarkan juga Matius 28 dong. Matius 28 ayat 19. Pergilah. Pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa. Berarti Indonesia kan bangsa juga Bang Juma, sampai ke Batak, ke Medan, ke Pancur Batu. Saya bantah. Ucapan Matius 28 itu datang setelah makhluk ini keluar dari kubur atau sebelumnya?
setelah lah kan Matius 28. Nah, setelah. Kalau Matius 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak ucapan Yesus di segala firman itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku? Ada nggak ucapan Yesus dari segala firman yang Iya. Yesus ucapkan sebelum terangkat ke langit? Ada nggak? Ya, sebenarnya kan semua itu perkataannya untuk Bani Israel awalnya. Ya kita benarkan itu Bang Juma. Tapi Ya, kan berarti tidak setelah ada. mau naik dia ke surga masih ada, masih diingatnya manusia-manusia yang lain, masih mengasihi dia manusia yang Berarti lain. nggak ada. Makanya pergi katanya. Gitu Bang Berarti Juma. nggak ada Terserah. firman, nggak ada firman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nggak ada juga firman, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nggak ada. Yang Itu ada kan di itu antara Matius- seluruh Matius firman itu 28. adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada murid dari Bani Israel. Itu jelas itu. Itu pengakuan Yesus. Jadi tidak ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tidak ada ucapan Yesus kayak begitu. Dari segala firman yang Yesus sampaikan dan murid yang percaya bahwa dia adalah utusan, itu tidak ada perintah dari gurunya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tak ada. Itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus, tapi penyesat yang mengaku Yesus. Itu Bu Darni. Itu bukan Yesus, tapi Yesus yang nubuatkan Yesus akan datang, Yesus palsu yang membawa namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Karena dia akan menyesatkan banyak orang, maka Yesus palsu ini menyuruh orang yang dirasukinya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, supaya tergenapi ucapan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka Yesus yang datang mengaku-ngaku Yesus itu berhasil, karena dengan adanya Kristen maka banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus yang adalah anak Maria. Begitu benar nih. Oh ya, terserah. Itu kan pendapat Bang Juma dan teman-teman yang lain. Mau kalian bilang Yesus itu pun makhluk setan apa, itu urusan kalian. Yang jelas Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya, lalu Paulus mengabarkan Injil itu ke seluruh bangsa bersama dengan murid-muridnya yang 11 itu. Ya, gantinya yang ke-12 si Matias, ya kan? Lalu ada 70 murid-murid lagi. Lalu semua menyebar. Karena ajaran itu juga mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu kabarkan ke seluruh dunia agar engkau mendapatkan apa? Berkat. Kan itu. Nah, buktinya kami umat Kristen itu yang kami lakukan Bang Juma. Nggak ada diajarkan di ajaran kami Bang Juma. Bunuh, matikan dia, siksa dia. Oh, itu Masukkan setelah dia ke Indonesia kamar, merdeka, siksa belum? dia. Nggak ada gitu loh Bang Juma. Itu setelah Nah, itu. Indonesia merdeka. Setelah Indonesia Enggak juga merdeka, Bang iya. Juma. Loh, Aku udah umurku 50 tahun Bang Juma. Belum ada buktinya- ajaran yang kudengar yang Iya, kesan. karena ibu hidup di Indonesia mayoritas. Walaupun Coba lihat. mau di mana-mana pun kalau Kristen itunya hukum Bu 10 Darni. itunya diandalkan Bang Juma. Itu. Di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 2 nomor 15, di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh Kristen itu mengasihi. Dalilnya ada. Nah, kenapa kemudian di Indonesia Kristen selalu menggaungkan kasih-kasih? Ya, karena kalian hidup bersama dengan kami umat Islam. Itu dalilnya kan ada. Jangan kau mengasihi Bang Juma, dunia dan apa yang maksudnya- ada dalamnya. Iya, Bang Juma, itulah kan. Bang Juma kan gak mengimani Alkitab. Bukan gitu artinya itu. Janganlah kamu mengasihi dunia. Maksudnya kayak Bu Darni. Janganlah aku mengasihi dunia. Jangan aku pakai belik-belik berlian, belik-belik emas, gaya-gaya aku mewah. Udah banyak uangku nanti contoh bermiliar-miliar. Aku membuat rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 6 sampai ke langit. Sementara ada di saudara-saudaraku seiman atau saudara-saudaraku satu ibu yang menderita, nggak punya makan, nggak punya beras.
Jangan kau seperti itu maksudnya mengikuti dunia, Bang Juma. Dunia ini kan saling berlomba-lomba, Bang Juma. Tetapi di dalam ajaran Yesus kita disuruh saling mengasihi. Itu Bang Juma. Bang Juma Jangan salah itu. mengasihi apa yang ada di dalamnya. Iya. Di dalam dunia ini ada manusia, jangan kau kasihi. Kemewahan maksudnya Bang Juma, berfoya-foya itu seperti Ya, itu Florida. itu Apa sekarang itu? Ya, tafsiran tunggu Bang Juma. Ibu Darni, Amerika yang dibakar begitu. itu. Amerika yang dibakar Bang Juma. Mereka itu kan bersenang-senang. Bersenang-senang mereka. Karena itu kena ajab Amerika. Siapa Itu, Amerika? kena Negara ajak mereka. Ada yang LGBT di sana, ada yang mereka mementingkan diri sendiri, dihabisi, uangnya nggak disumbangkan kemana-mana. Itu maksudnya mengasihi dunia, Bang Juma. Yes, ya, itu sayang. Oke, yang saya tahu Kristen itu tidak ada mencerminkan agama kasih. Dari sejak dia meninggalkan markasnya menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, itu tidak ada kasih. Nanti setelah Indonesia barulah Kristen itu kelihatan ya santun, karena mayoritas di Indonesia ini Islam gitu. Kalau kita lihat kehidupan orang Kristen di luar sana yang mayoritas, tengok aja lah, nggak usah terlalu jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja yang basis-basis Kristen, tengok aja cara hidup mereka. Itu aja dulu jadi gambarannya. Jadi kembali kita kepada poin terkait dengan nabi palsu tadi, ya, bahwasanya ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi palsu yang dimaksud di sini adalah orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi dan kemudian dia memiliki pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Satu-satunya kandidat hanya Kristen, tak ada yang lain. Jadi mau menegakkan benang basah seperti apa lagi? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Maksudnya yang datang kepada murid Yesus, dan yang datang kepada murid Yesus itu hanya Paulus in the gang. Hanya itu, tidak ada orang Indonesia yang datang kepada murid Yesus, tidak ada kemudian orang Arab, nggak ada. Yang datang adalah Paulus, dan pengikut Paulus kemudian itulah yang disebut Kristen. Jadi nabi palsu ini datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus selayaknya serigala, lalu kemudian setelah itu dia memiliki pengikut, dan pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat, mengusir setan. Itu hanyalah pengikut Paulus. Jadi jelas nabi palsu yang dimaksud adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi di Antioquia. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Saulus ini adalah Paulus. Jadi Lukas muridnya Paulus mengakui gurunya itu adalah nabi. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, berarti Anda bertentangan dengan Bible. Lukas, pencatat cerita-cerita tentang Paulus itu menyatakan bahwa Paulus gurunya adalah seorang nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, jadi tidak bisa kita mencari lagi buah nabi palsu itu yang mana. Karena kalau di Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bermukjizat pakai nama Yesus, tidak ada di Islam, nggak ada. Berarti nabi palsu itu satu-satunya di Kristen. Dah selesai. Itu intinya. Ya, mungkin itu kan menurut Bang Juma kan. Ini kan Dindardian sama kami, Nito. bukan. Oh, Akhi, di dalam iya, Paulus silakan, pernah ketemu Yesus enggak ya? Paulus ketemu Yesus kan, itu kan nggak pernah. didatangi Paulus. Nggak pernah. Tapi dia berarti- Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 loh. Iya, berarti Ayat apa 15. bedanya Paulus dengan Nabi Luga Tambunan? Lagu Tambunan Nggak ada juga bedanya. mengklaim dia bertemu Yesus. Kalau Luga nggak ada ayatnya, nggak ada dalil. Ya, Luga cuman tidak Beda menulis, Pak. dong. Kalau Paulus menulis, kan ada ayatnya menulis Kisah dia. Para Rasul 9 ayat 15. Yesus memilih Paulus dan ada saksi mata, Ananias, murid yang pengikut Tuhan di zaman itu. Dia itu setia kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Paulus karena sewaktu Paulus melihat Yesus cahaya itu, dia pingsan dan dia buta. Ya, dia buta, nggak melihat, dan dia tidak makan dan tidak minum. Lalu Yesus menyuruh Ananias, ada saksinya, bersama dengan jemaat-jemaatnya. Wih, banyak di TKP. Luga Gitu Tambunan loh. juga ada saksinya loh. Nggak ada yang mengakui dia nabi di seluruh dunia ini. Saksinya. Siapa? Pengikutnya Mana dia ada lah yang datanya? percaya dia sebagai nabi. Adakah data? Nggak ada Jadi data. apakah Dia kan hanya mengaku.
Ada. Kalau dia mengaku itu urusan dia, itu urusannya. Yang naik Rolls Royce. Nah, itu jadi kan apa bedanya perempuan Paulus dulu. dengan Nabi Luga Tambunan? Bedanya Beda, di mana? Paulus ada dalil di kitab suci seluruh dunia mengakui. Kisah para Rasul 9 ayat 15, 16. Ya, dan seterusnya. seorang nabi itu tidak mungkin waktu zaman dia hidup kitabnya ditulis. Kalau sudah mati nanti si Luga ada kitabnya. Ya, itulah kalau ada kitabnya itu urusan orang nanti di setelahnya. Kalau mau ditipu-tipu silakan. Orang yang cerdas harus pintar. Nah, itu dia. Nah, sekarang aku dulu tentang dari buahnya tadi. Yang jelas buahnya Paulus mengajarkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apalagi kasih, sukacita, damai, penguasaan diri. Apalagi melakukan segala kebaikan. Itulah buahnya. Nah, kalau ada orang-orang Kristen lihat buahnya yang tidak seperti itu di luar dari firman Tuhan. Nah, itu kita kan nggak bisa menjamin manusia di bumi ini bermiliar-miliar. Jadi yang jelas kitab suci sudah mengajarkan kebaikan. Siapa mendengar hendaklah mendengar, karena kita diadili menurut perbuatan kita masing-masing. Kita nanti dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Contoh di 1 Korintus 6 ayat 10, LGBT banci tidak ada tempat di kerajaan surga. Ada ayatnya kan? Jika ada pendeta-pendeta di luar dari firman Tuhan itu mengesahkan itu di luar dari firman Tuhan. Itu mereka sendiri. Itulah. Kan lihat fenomena sekarang di dalam dunia Kristen. Ada istilah memijat rangsang. Kenapa bisa terjadi begitu di dalam dunia ortodoks? Jangan lihat yang jelek-jeleknya loh, Bang Billy. Lihat Itulah ajaran siapa yang memulai itu jadi LGBT. Ini Injil yang hidup. Diarni Simatupang, lihat Bang Billy. Tidak tergiur dengan lelaki yang ganteng. Tidak tergiur dengan uang yang banyak. Nah, itu dia murid Yesus. Harus tetap setia di dalam kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Karena Yesus yang akan datang untuk memberikan penghakiman. Karena Yesus yang akan datang untuk menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. No comment. Itu kalau Bu Darni ya. Kalau yang lain-lain silakan. Nah, itu Berarti perpuluhan dapat penting Bu Darni ya. Kasih dong. Perpuluhan itu kan diserahkan kepada gereja, bukan pendeta ya. Ini saya ini sebagai pengurus di dalam gereja. Saya termasuk bagian ikut kalau ada rapat-rapat, saya ikut. Baru semalam. Wah, berarti kamu mengambil hak anak yatim. Kau mengambil anak yatim, nggak boleh. Dengar, kau mengambil hak anak yatim. Ada kami asuh 100 orang. Dengar dulu Bang Billy. 100 orang sekarang kami mana buktinya? Sekarang mana buktinya? Bulan. Ya, di mana buktinya? Tunjukkan di mana sekarang fotonya. Lihat di TikTokku itu fotonya anak yatim semua. Nanti aku foto semua ya, 100 orang. Mereka di luar dari Advent. Mereka tidak punya uang. Jadi mereka kami sekolahkan gratis. Jadi kau kebagian berapa persen? Aku kebagian setiap bulan sedikit lah. Aku kan janda berapa persen? Bukan janda kaya aku. Yang itu kan rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting aku. Itu masalah yang nggak boleh sepeser pun kamu terima, karena itu hak anak yatim. Nggak boleh. Bang Billy. Jadi dengar dulu. Jadi setiap hari Sabat Bang Juma, anak-anak panti ini kan nggak bergereja. Jadi mereka mencari gereja, kami bawa ke Pancur Batu. Jadi saya bersedia menyiapkan telur untuk lauknya. Ya, nanti 100 orang mereka, kusiapkan 100 orang dari kantongku sendiri. Ya, menyiapkan mereka makan. Jadi mereka kami didik di sana dan kami sekolahkan gratis. Itu dia, itulah yang dikehendaki Bapa. Gitu Bang Billy, Bang Juma. Iya, tapi kau kan makan duit anak yatim. Maksudnya makan anak yatim gimana sih? Kalau aku makan duit anak yatim, nggak mungkin aku mau memberi, ya? Nggak mungkin. Iya kan, kau tadi bilang kau kebagian berapa persen? Kau bilang tadi kau kebagian. Itu nggak boleh menurut kitab Imam. Hanya maksudnya kebahagiaan membantu orang Lewi dan juga anak yatim. Yo. Bang Billy, bukan kebahagiaan dapat duit malah keluar uangku Bang Billy. Bukan kebahagiaan mendapat duit aku dari panti. Apa yang ku dapat dari panti? Malah kami itu mencari donatur untuk supaya ada uang sekolahnya di sekolah Advent.
Sekarang sebenarnya mereka sekolah di Advent, kalau kami kalau yang kalian membiayai. mengambil istilah perpuluhan, kalian akan kena dengan kitab Taurat. Yang berhak menerima perpuluhan itu 4 perpuluhan, orang: Lewi, anak yatim, janda, Iya. dan orang asing. Nggak ada Iya. pendeta ataupun darmi, nggak Benar. ada. Darmi bukan orang Lewi, darmi orang Ngapain aku dapat orang uang perpuluhan? Sibolga. Aku nggak dapat uang perpuluhan, Bang Billy. Yang dapat perpuluhan itu sekarang zaman modern ini pendeta, karena pendeta ini tidak bekerja, tidak boleh mereka Apalagi berbisnis pendeta, di gereja kami. waduh, pendeta Nah, mengambil itu dia. hak Terserah. anak yatim, berat itu. Bukan Makanya mengambil, perutnya dengar gendut-gendut. dulu. Shh, enggak Pak, Bang Billy dengar, kalau di organisasi Advent ya, dia terstruktur. Yang megang bukan pendeta, tapi bendahara. Dia tidak bisa berpangkat pendeta memegang uang. Jadi kalau di Sumatera Utara ini, kan ada Iya, kantor itu ajaran daerah di dari sana. mana? Yang megang Ajaran itu dalam Taurat. Ajaran dalam Taurat ada ya, nggak kan begitu? harus disusun. Enggak, di dalam Mana? Taurat ada nggak Sekarang ini ajarannya Bang begitu? Bang Juma. Dikasih pendeta. Bang Billy. Ada nggak? Ya terserah kau. Terserah Enggak, kau mau apa kau bilang. Yang kapan penting kita pendeta melakukan menjadi Lewi? kebaikan. Kapan Kalau pendeta Tuhan menjadi nanti Lewi? Nggak boleh. Iya, kalau Tuhan nanti memasukkan kami ke penjara, ke dalam neraka, kalau karena kami memberikan perpuluhan kami kepada kas gereja untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui pendeta, jadi itu terserah Tuhan. Mau kami dimasukkan ke neraka itu urusan kelak besok. Yang jelas kami Ya gimana selama masih di cuma dunia kira-kira ini di melakukan neraka atau di kebaikan. surga itu nanti? Kenapa Bang Billy? Iya, yang pasti kalau misalnya ada uang dikumpulkan untuk mengajarkan orang menyembah selain daripada Elohim, Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa, ya pasti neraka lah. Mau kumpul duit Itu kan nggak kita hakim yang adil, Bang Juma. Oh enggak Yesus bisa, nanti nggak bisa. mengadili. Karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Elohim, bukan kepada yang lain. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Jadi perpuluhan dikumpulkan oleh Advent untuk mengajak orang menyembah Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mungkar di hadapan Tuhan. Ya itu menurut pandangan kami sebagai seorang Muslim. Ya silakan dengan konsep agama saudara, lakum dinukum waliyadin. Dinda Ardiansa monitor. Ya, saya izin ibadah dulu, Akhi Billy, teman-teman, Bunda Vera, Siap, Guru. Ustaz Ferry Siap. Said, Bunda Oke, Idarni, oke, oke. dan juga Saudara Siap, Chris. Siap. Dinda Inspirasi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku pun mau menyiapkan nanti malam aku ngambil bagian malam permintaan doa yang ke-7. Jadi ini di depanku lagi buku ini. Aku pun turun ya. Terima kasih ya guys. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan siapa? Ya, jangan Yang menerima memberkati? perpuluhan lagi untuk dimakan ya, anak yatim. Ya, yang memberkati Tuhan siapa dulu? Kalau Yesus nggak mau lah. Kalau kami Kristen, Tuhan Yesus. Ya, halo ya. Aku turun dulu Bang Kris. Bang Kris lah yang Oh, lanjut. oke Bu Darni. Bu Darni kena repot juga. Saya mau bertanya ini. Oh, ini nggak mau diskusi, Kebetulan Bang ada- Kris. Nggak mau diskusi. Kebetulan ada Bro Billy di sini. Nggak mau diskusi apa mau cuman tanya aja? Nggak mau diskusi berarti ya? Ya, saya bertanya dulu dong. Nggak berarti nggak berani diskusi. Sepakat dulu kita. Iya, diskusi dong. Oh, kalau diskusi berarti berani bertanya, berani bertanya, berani ditanya, itu diskusi. Siap. Oke, temanya apa dulu? Silakan tentukan tema. Temanya Saya mau tentukan. bertanya Prolog. tentang sunat. Hei, katanya diskusi. Iya, tentang sunat. Duh, kalau diskusi berarti prolog dulu. Silakan. Saya mau bertanya. Kebetulan di sini ada Bro Billy kebetulan. Ini apa sih? Ini orang ngerti diskusi nggak? Anda mau Iya, cuma saya mau bertanya doang atau mau diskusi? Kalau mau bertanya doang berarti bukan diskusi namanya. Ya, oke, kita mulai ya. Kita bahas tentang sunat ya. Oke. Ya silakan sama Bang Billy berarti. Ya, sama kau juga, sama kalian juga. Kok jadi tawuran gini? Diskusi model tawuran gitu Nah, maksudnya? Tenang dulu. Ini kok kayak takut loh gitu. Loh, nggak takut. Enggak takut.